Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul berbakti kepada orang tua. Pertama, kita harus tahu apa itu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti menghormati dan menghargai mereka dan mentaati mereka selama itu bukan dalam kemungkaran. Membantu dan membahagiakan mereka, berbicara dengan santun pada mereka. Tidak boleh menaikkan nada dan tidak boleh membentak. Bukan hanya saat mereka masih hidup, bahkan jika mereka sudah wafat pun kita harus tetap berbakti kepada orang tua dengan doa dan amal kebaikan. Dalil atau dasar pentingnya kita harus berbakti kepada orang tua ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua." Di sini ada pesan penting. Berbakti langsung disebut setelah perintah menyembah Allah, yang berarti bahkan berkata saja kepada orang tua itu tidak diperbolehkan. Saat kita disuruh atau kita diperintahkan oleh orang tua, lalu kita menolak dengan berkata itu gak boleh, itu haram. Lalu bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua itu mendengarkan nasihat mereka, membantu pekerjaan di rumah, tidak membentak atau melawan selama itu tidak pada kemungkaran, mendoakan mereka setiap hari, membuat mereka bangga dengan perilaku baik. Hal sederhana seperti senyum dan perhatian juga termasuk. Dampak dan keutamaannya, maka kita akan mendapat ridho Allah, kita akan dicintai oleh Allah, hidup lebih berkah, hidup lebih tenang, doa orang tua yang mustajab, rezeki yang dilapangkan, hidup lebih tenang. Sebaliknya, jika kita durhaka, maka akan sebaliknya dari poin-poin yang tadi, dan kita akan mendapatkan dosa yang besar. Lalu ada hadis yang menyebutkan ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung dengan murka orang tua. Yang berarti jika orang tua ridho kepada kita, Allah pun ridho kepada kita. Tapi jika orang tua marah kepada kita, Allah pun bisa marah pada kita. Dan jika kita bisa membuat orang tua kita menangis karena kita melakukan kesalahan, maka kita juga harus bisa membuat mereka tersenyum atau bahkan bahagia sebagaimana kita membuatnya mereka nangis. Jadi kalau kita gampang membuat mereka nangis, kita juga harus gampang membuat mereka bahagia lagi. Jangan cuma gampang bikin nangis doang. Dan jika orang tua kita menyuruh pada kemungkaran, maka kita bisa menolaknya, tapi dengan cara yang santun, dengan nada yang lembut dan sopan. Jangan malah ngebentak, karena itu malah dosa lagi. Jadi kita juga tidak boleh meremehkan perasaan orang tua, karena tadi ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan amarah Allah tergantung pada amarah orang tua. Jadi kalau kita mau bikin mereka marah, Allah juga marah pada kita. Lalu orang tua itu salah satu pintu untuk masuk surga, karena surga itu di telapak kaki ibu, yang berarti kita bisa berbakti kepada orang tua untuk masuk surga. Dan bahkan ada kisah yang menyebutkan ada seorang sahabat yang ingin perang bersama Nabi. Lalu Nabi berkata, "Apakah kamu masih memiliki ibu?" Dia menjawab, "Ya." Dan Nabi menyuruhnya untuk pulang untuk menjaga ibunya. Di surat Al-Isra ayat 23 tadi disebutkan bahwa Allah menyuruh kita berbakti kepada orang tua setelah Dia menyuruh kita untuk menyembah selain Dia, yang berarti kedudukan orang tua di agama Islam itu sangat tinggi. Kita tidak boleh meremehkan, dan bahkan kita berbakti kepada orang tua
terutama ibu. Karena satu helai napas ibu saja saat melahirkan kita itu beliau itu mempertaruhkan nyawanya, dan satu helai napasnya saat dia melahirkan kita itu tidak bisa dibayar dengan harta apapun yang ada di dunia. Bahkan jika kita memberinya segunung emas itu tidak akan cukup. Ada seseorang yang saat itu dia ingin haji bersama ibunya, lalu dia menggendong ibunya untuk haji. Lalu ia berkata, apakah aku sudah memenuhi hutang kepada ibuku? Lalu Nabi menjawab, belum sama sekali. Jadi bahkan dengan harta apapun dan bagaimanapun kita tidak akan bisa membayarnya. Jadi kita bisa membuatnya bahagia dengan cara berperilaku baik dan tidak membuat kemungkaran. Karena itu bisa membuat orang tua bahagia, dan jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah juga ridho kepada kita. Dalam hadis juga disebutkan, berbaktilah kepada orang tua, terutama ibumu, ibu, lalu ayah. Jadi kita diutamakan untuk kepada ibu, lalu ayah. Ayah adalah seorang pria yang mencari nafkah untuk keluarganya, rela banting tulang demi menghidupkan keluarganya. Jadi kita juga harus berbakti kepada ayah, bukan hanya kepada ibu. Kita harus berbakti kepada keduanya, tapi kita lebih utama kepada ibu, karena ibu yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika saya terbata-bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.